Pasca melahirkan, Bella Bonita mendadak dilarikan ke rumah sakit. Ada apa? Baru saja merasakan bahagia atas kelahiran putri pertamanya, Denny Caknan dibuat cemas atas kondisi sang istri Bella Bonita. Ya, wanita asal Madiun itu secara mendadak dilarikan ke rumah sakit pasca melahirkan 8 hari. Bella alami menggigil hebat selama beberapa hari usai melahirkan melalui operasi sesar. Akibatnya, Bella harus menjalani perawatan intensif. Tak main-main, Bella sampai harus ditangani oleh 6 perawat sekaligus. Bangun. Hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Bella. Namun dilihat melalui unggahan Denny Caknan, ia berharap sang istri kuat dan segera dapat berjumpa dengan putrinya. Rupanya kondisi melahirkan seperti ini banyak dialami oleh para ibu lainnya. Bukan hanya operasi sesar, melahirkan secara normal pun juga dapat mengalami masalah kesehatan usai melahirkan. Seperti pembuluh darah pecah, alergi pasca operasi, bengkak di area wajah dan kaki, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi resiko persalinan sesar itu sama dengan resiko-resiko operasi lainnya. Pasti ada yang namanya resiko perdarahan, resiko infeksi, bisa terjadi juga trauma. Trauma itu umumnya perlukaan akibat ya mungkin ada tindakan penyayatan atau penjahitan pada usus. Lantas bagaimana pengalaman para selebriti usai melahirkan? Benarkah Zaskia Mecca mengaku lebih senang melahirkan secara normal lantaran sedikit resiko? Mengingat Zaskia telah memiliki 5 orang anak dengan menjalani operasi sesar 3 kali dan 2 kali melahirkan secara normal. Aku punya 5 anak, aku udah pernah ngerasain lahiran normal 2 kali dan sesar 3 kali. Nih ya, kalau melahirkan normal, aku habis melahirkan normal pagi, siangnya aku udah jalan, sorenya tamu lagi nengok ke aku lagi beli somai di depan rumah sakit, udah jalan. Jadi aku bisa lebih maksimal ngurusin bayinya karena langsung bisa fit, langsung kayak bisa baik-baik aja. Tapi pas sesar, apalagi sesar aku yang keempat, Allahu Akbar, sesar kelima ya, sesar ketiga waktu lahiran anak 5, pulihnya lama banget. Bisa sampai sebulan mau berdiri kadang-kadang salah posisi sakit, terus gerak salah dikit atau batuk atau ketawa dikit sakit. Sesar sakitnya kapan sih? Sakitnya setelah melahirkan gitu. Tapi kalau disuruh milih dan kalau disuruh ngulang lagi lahiran mau yang mana, pasti aku akan lebih memilih kalau tidak ada masalah apa-apa sama janin aku, sama diri aku, pasti aku akan lebih milih lahiran normal. Dan bagaimana pula pengalaman Citra Kirana usai melahirkan Athar yang juga melalui operasi sesar? Benarkah Ciki juga sempat mengalami masalah kesehatan seperti yang Bella Bonita alami? Pengalamannya aman-aman aja, alhamdulillah, tidak sakit, terus terencana juga. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Itu enggak sih, enggak. Tapi alhamdulillah semuanya aman, selesai operasi juga aman. Fine-fine aja sih, kalau dokterku malah ya paling diingetinnya harus hati-hati aja, jangan olahraga yang berat-berat dulu. Ngerasa kita berdua aja tuh kayak masih jauh banget dari masih perlu belajar sempurna lah ya. gitu ya, jadi masih butuh belajar. Arie Untung dan Fenita ungkap alasan ketagihan umroh. Ketagihan, begitulah yang dirasakan Arie Untung dan Fenita setiap kali melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah Madinah. Setiap tahun mereka menyisihkan waktunya untuk umroh. Umroh itu udah kayak mudik ya, udah kayak pulang kampung gitu. Jadi kita nggak pernah bosen ke sana, ditambah juga ke sana tuh rasanya kayak home gitu ya. Iya, kayak balik lagi gitu kan. Dan Kamis kemarin, pasangan yang menikah pada 5 Februari 2005 ini kembali terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan umroh. Pada perjalanan ibadah ke Tanah Haram kali ini, mereka tidak mengajak anak-anaknya.
melainkan memboyong orang tua Fenita. Alhamdulillah kita insya Allah akan jalan ke kota yang paling romantis di dunia, yaitu Madinah dan juga Makkah Al-Munawarah. Bersama orang yang paling romantis di hidupku, istriku. Dan juga orang yang sudah melahirkanku, orang tuaku. Iya, orang tuaku. Jadi alhamdulillah. Jadi Orang kita tua aku nggak bisa ikut soalnya mungkin dibadalin karena Iya. udah sepuh ya gitu. Anak-anak memang udah kangen mereka umroh kan. Soalnya kan waktu itu kita umroh terakhir sebelum keluarga pandemi. besar ya. Dan juga emang ada kepengenan untuk bareng. Tapi masnya masih belum bisa panjang karena baru masuk kuliah kan sekarang. Masuk penyesuaian dulu. Ya insya Allah mudah-mudahan di tahun ini ada waktu lebih panjang untuk bisa barengan karena mereka juga udah kangen. Mengajak orang tua Fenita beribadah umroh ternyata memiliki misi khusus bagi Ari dan Fenita. Mereka ingin mengetahui dan mempelajari romantika dan awetnya pernikahan orang tua Fenita sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Senang aja gitu karena tuh emang ilmu untuk keluarga Samara nih, Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, ngerasa kita berdua aja tuh kayak masih jauh banget dari Masih perlu belajar lah ya. sempurna gitu ya. Jadi masih butuh belajar, masih butuh cari ilmu lagi, referensi lagi. Ya insya Allah pulang dari sana kita lebih awet lagi. Perjalanan ibadah umroh rupanya juga menjadi momen bagi Ari dan Fenita untuk berkunjung ke lokasi favorit dan romantis di Komplek Masjid Nabawi di Madinah. Menurut Ari dan Fenita, lokasi favoritnya itu banyak menyimpan kenangan indah dan tak terlupakan, sehingga selalu terkenang dan ingin diulang. Kalau di Nabawi kan kita terpisah kan, laki sama perempuan. Jadi kita kayak udah selesai belum, yuk kita ketemu di gate berapa. Nah di situ tuh Gate jadi tengah kayak pokoknya gate tengah lah tempat pertemuan kita tuh. Jadi ya udah misalnya kadang aku nunggu, terus Mas Ari ini kadang ya sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak tempat janjian gitu. Terus habis itu baru yuk kita ngopi yuk atau apa gitu. Karena kan 338. 338 ya. 338. Karena Pintu bisa 338 nih favorit banget. betul. Tambah lagi kan kita bisa ke makam Rasulullah gitu ya. Jadi kayak aduh selalu Aduh. baper ya. Pengen anak cewek, cuman sedikasinya juga sih. Yang penting sih kita sehat, ibunya juga sehat. Ingin anak perempuan, Rifki Balwel dan Bibi kembali jalani program bayi tabung. Rifki Balwel dan sang istri Bibi Alrain kembali jalani program bayi tabung demi menambah momongan. Rifki dan Bibi pun mengaku jika keduanya sangat menginginkan seorang anak perempuan. Kayak program yang kedua kayak udah pas aja sih sebenarnya. Kazimnya udah mau masuk TK, udah ngerti punya adik gitu kan, dan udah kayak mana adik aku jadi. Ya, dan kemarin kita baru aja proses namanya ovum pick up ya namanya ya, OPU sebutannya gitu. Jadi pengambilan sel telur gitu. Nah pengambilan sel telur dan kemarin alhamdulillah memang dapatnya lumayan banyak dari yang pertama ya Nda ya. Proses dari awal lagi gitu. Karena yang kemarin sisa embrio tinggal 1, kita coba proses dan ternyata belum rezeki gitu ya. 15 sel telur yang kualitasnya bagus buat Kawinkan gitu, sama dikawinkan sperma jadi gitu. si embrio itu gitu. Kita nunggu 3 hari sampai 5 hari. Mudah-mudahan doain pemirsa. Kita lihat dapat berapa embrionya gitu. Mudah-mudahan banyak lah, insya Allah. Ya, rencana ini telah lama Rifki persiapkan, mengingat Kazim sudah menagih adik. Selain itu, Rifki sangat inginkan anak perempuan, lantaran kedua anaknya semua jenis kelamin laki-laki. Meskipun demikian, Rifki tidak memaksa jika takdir berkata lain. Gitu. Jadi ada prosesnya lagi. Jadi setelah jadi si embrio itu ada tes lagi, tes buat tahu gendernya gitu. Jadi kita nunggu 2 minggu lagi tahu cewek apa cowok. Jadi pas ditransfer ke rahim kita udah tahu pasti itu cewek gitu. Dan tingkat akuratnya tuh sampai 99%. Jadi anak kedua udah kemarin dari gue sama dokternya, dok. Jadi kata kayaknya dokternya cewek juga, nih, ya cewek. pengen anak cewek. Cuman sedikasinya juga sih. Yang penting sih kita sehat, ibunya juga sehat. Aji mempunyai adik perempuan apa Girl apa cowok? boy? Girl apa boy? Boy, Boy. Oh. Biar apa kalau boy? biar dia main bola. Oh my. Agar semua berjalan lancar, baik Rifki maupun Bibi pun berkomitmen menjaganya, mulai dari pola makan, olahraga, hingga pola tidur.
Namanya proses bayi tabung ini kan memang harus concern banget kita dari vitamin, dari suntik hormon buat Harus per-planning. iya harus concern lah, maksudnya kan kita ngerjainnya juga harus hati-hati gitu. Banget deh, kalau dokter paling nganjurin protein yang paling tinggi kayak iya ayam, makanya semua yang protein lah. Dan pasti dokter nyuruh kurang-kurangin kayak minyak, santan gitu. Pokoknya yang Lebih sehat lah gitu iya pasti. yang kurang sehat ntar dulu deh gitu. Ngejaga ibunya sih lebih ke arah yang pasti makanan, terus jangan terlalu capek juga. Boleh kok olahraga sedikit-sedikit, yang penting jangan terlalu olahraga ekstrim. Kayak jogging boleh, yoga gitu boleh. Keduanya pun pergi berlibur sejenak ke Bali untuk hilangkan penat agar tidak stres. Paling ya kalau yang sekarang karena udah lebih berpengalaman, udah tahu nih, oh pas di sini nggak boleh kecapean. Kayak kemarin kan suntik hormon tuh sampai 10 hari gitu. Oh lagi suntik hormon, mendingan di rumah aja deh, soalnya emang karena dimasukin hormon banyak, jadi kemudian kan, oh ya udah pas suntik hormon lebih tenang di rumah, lebih nggak kecapean, lebih pengalaman sih mas. Jadi jalaninnya, jadi jalaninnya lebih santai, lebih nggak stres gitu. Gara-gara gemoy, Ashanti tanamkan hidup sehat ke Arsy. Itulah olahraga yang saat ini sering dilakukan Arsy dan Arsya tiap sore. Meski olahraga skipping jarang diminati oleh anak-anak milenial, rupanya Ashanti lah yang merekomendasikan olahraga itu kepada kedua anak-anaknya, terutama Arsy. Pasalnya, ia melihat anak perempuannya itu kurang banyak gerak. Oh ya, kalau olahraga kan anak-anak kan, karena kan kalau Arsy kan gemoy, dia tuh suka jadi males gerak. Kalau Arsya tuh olahragawan banget, jadi tipe yang kayak bola jago, basket jago, apapun olahraga dia pasti terdepan gitu. Kalau Arsy agak males gitu. Ya boleh aku bilang, badan kamu harus gerak, nanti kalau nggak kan nanti kebablas kan. Dan aku nggak mau anak kecil disuruh diet gitu. Jadi ya caranya dietnya adalah nggak usah, ya makan biasa aja tapi dia olahraga. Tak mau tubuh Arsy semakin berisi, Ashanti meminta putrinya itu untuk rajin olahraga. Dan skipping jadi pilihan Ashanti lantaran olahraga itu relatif mudah dan lebih cepat membakar kalori. Namun Ashanti tak mau Arsy dan Arsya melakukannya tanpa pengawasan coach profesional. Oh iya, aku kasih coach supaya dia nggak sampai, kalau sendiri kan takutnya dia kan tulangnya kemarin yang belakang sempat ada cedera. Aku nggak mau dia harus merasakan lagi. Dan kata dokter kan recovery-nya butuh waktu yang lama. Sebenarnya udah boleh tapi olahraga, malah harus supaya nggak tegang. Nah cuma harus dipandu sama dilihat sama coach yang memang udah ahlinya gitu. Jadi nggak sendiri gerakannya takut salah. Selain sangat peduli dengan kesehatan Arsy dan Arsya, Ashanti juga tipe orang tua yang tak mau melewatkan satu momen pun kegiatan anak-anaknya di sekolah. Apapun kegiatan Arsy dan Arsya di sekolah, ia dan Anang selalu hadir untuk memberikan support. Seperti saat Arsy tampil nyanyi di sekolah Kamis pagi kemarin. Kan itu menyemangati dia ya, karena kan menyemangati karena dia telepon mulai kemarin, ayah harus ada sama bunda nonton. Dia harus disemangati karena kan proses apapun juga, proses seumuran Arsy kan dia ingat terus. Arsy sudah pede banget lah di atas panggung, dia udah mantap kalau dia ingin jadi penyanyi lah, serius. Atau Arsya yang harus bereksperimen dan presentasi dengan bahasa Inggris di sekolah. Ashanti selalu berada terdepan untuk menyemangati putranya itu. And then the magnet go up and down, and then the iron swelling will go up and down. Ashanti mengaku akan merasa sangat bersalah jika tak bisa hadir di momen penting anak-anaknya. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu
tak ingin Arsy dan Arsya merasakan apa yang ia alami dulu saat masih sekolah. Bagi aku kan anak-anak punya satu momen yang nggak bisa. Gini loh, kalau anak kita nggak datang saat dia punya momentum yang spesialnya dia tuh sedih. Ibu-ibu yang lain pada datang gitu. Nah aku tuh nggak pernah, aku sampai bisa batalin acara kecuali nyanyi ya, karena udah kontrak. Tapi itu pun dengan rasa yang aku minta tolong ke Aurel atau Kak dan Jiel untuk tolong dong datang liatin adiknya gitu. Karena harus ada anggota keluarga dia yang datang. Karena di saat dia lagi tampil terus ibu-ibu ada, dia nggak ada ngelihat keluarga dia, itu rasanya tuh sakit banget dan itu aku alami waktu kecil. Berebut tiket 5 besar, 6 primadona cantik bersaing ketat. Panggung sawer kontes primadona Pantura 2024 bergetar keras saat 6 besar primadona cantik saling bersaing ketat, menampilkan kemampuan menyanyi dan goyangan yang menawan. Adel Bondowoso, Alessa Jakarta, Fazria Sidoarjo, Lova Sidoarjo, Silvi Pasuruan, dan Via Purworejo menunjukkan kebolehannya berdendang dan bergoyang di hadapan juri yang makin selektif dalam memberikan penilaian penampilan 6 primadona cantik. Yang terbaik. Kamu tuh looknya seksi banget. Kalau ini lembut, manja gitu ya. Manja gitu. Jadi punya karakter masing-masing. Setelah tampil percaya diri di atas panggung sawer, para primadona cantik berubah jadi deg-degan saat mendengarkan pengumuman kontestan yang tersingkir serta melaju ke babak selanjutnya. Siapa saja yang berhasil dan yang harus pulang?